untuk memberikan pelajaran kepada para pemilih agar menggunakan akal dan logikanya di dalam memilih calon pemimpinnya. Bukan dengan cara-cara menjual alam gaib gitu ya. Itu tidak ada bedanya dengan dunia perdukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Di dalam setiap perhelatan politik, khususnya pemilu ya, Pilpres lebih khusus lagi, seringkali tokoh-tokoh agama menggunakan narasi perdukunan. Saya katakan begitu ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan wali, mengatasnamakan ulama khos gitu ya, untuk mendukung calon presiden yang dipilih. 2019 misalnya, kita 2014 dulu, 2014, tokoh agama tersohor di tanah air, ya sebut saja Habib Lutfi lah, terang-terangan memprediksi bahwa Prabowo yang akan memenangkan Pilpres 2014. Faktanya kemudian Prabowo kalah. Kemudian 2019 ada tokoh agama namanya Abdul Somad atau UAS. Mengatakan ada bisikan dari Kiai Khos, ulama Khos yang mengatakan menyebut Prabowo Subianto. Dan kemudian fakta yang terjadi berikutnya, Prabowo juga lagi-lagi kalah melawan Pak Jokowi. Nah, di 2024 ini, Pilpres yang akan berlangsung sebentar lagi, ada juga model-model seperti itu. Politik identitas masih digunakan. Pendukung 01 ada yang mengatakan kalau ada orang Islam kok nggak pilih 01 maka diragukan keislamannya. Ada yang berkampanye model begitu. Ada lagi pendukung 03 yang mengatakan bahwa atas bisikan waliullah, ulama khos, nabi, bahwa Pak Ganjar harus dimenangkan. Narasi semacam itu, lepas bahwa apa yang disampaikan oleh para agamawan ini, para tokoh agama ini benar atau tidak bisikan ulama khos ini, lepas benar atau tidak, sesungguhnya tidak menguntungkan dan tidak mendidik politik yang cerdas bagi para pemilih, bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena politik is politik. Politik takaran kalkulasinya adalah politik gitu ya. Dan justru membahayakan pada skala tertentu karena dengan mengatasnamakan waliullah, mengatasnamakan ulama khos, mengatasnamakan agama, nanti konotasi atau mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, orang yang tidak sejalan dengan pilihannya dianggap tidak sejalan dengan agama, tidak sejalan dengan wali, tidak sejalan dengan ulama khos, dianggap murtad, dianggap pengkhianat, dianggap tidak patuh kepada kiai, kepada guru, kan begitu. Nah, ini berbahaya dan bisa menimbulkan perpecahan. Seyogianya model-model begitu tidak dilakukan ya. Berkampanye mengedepankan argumentasi-argumentasi yang real, yang logis, yang bisa dianalisis secara politis, itu masih lebih baik, lebih bagus untuk memberikan pelajaran kepada para pemilih agar menggunakan akal dan logikanya di dalam memilih calon pemimpinnya. Bukan dengan cara-cara menjual alam gaib gitu ya. Itu tidak ada bedanya dengan dunia perdukunan. Memilih menentukan sesuatu hanya dari alam gaib yang susah ditakar kebenarannya, yang sulit diukur benar dan tidaknya.
Ya kalau benar. Kalau kemudian ternyata yang membisiki itu adalah bukan wali, bukan ulama khos, tetapi makhluk gaib yang sebaliknya ingin menjelomprongkan, atau menjelomprongkan, ingin menyesatkan. Kan bisa jadi. Tidak mudah loh menganalisis sebuah mimpi, sebuah bisikan itu adalah bisikan dari makhluk putih atau makhluk hitam. Dari kekuatan putih atau kekuatan hitam, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Satu itu. Yang kedua, seandainya pun benar. Ya, ini penting ini. Sebentar, tak ngerok dulu. Seandainya pun benar bahwa itu adalah bisikan dari ulama khos, dari seorang wali untuk mendukung si A, si B, si C, itu pun tidak boleh kemudian serta-merta diungkapkan kepada publik, karena itu bagian dari rahasia ilmu Gusti Allah. Pengetahuan khawas, pengetahuan kasaf namanya ya, pengetahuan yang bersumber dari alam gaib atas kebersihan hati seseorang, namanya informasi kasaf ya, informasi yang didapat dari alam malakut gitu ya, mungkin dari malaikat atau bahkan dari sang pencipta sendiri. Itu pun tidak boleh serta-merta diumbar ke publik sekepenak kedewek. Karena itu bagian dari rahasia ilmu Tuhan, rahasia ilmu sang pencipta yang maha kuasa yang tidak boleh seenaknya diumbar ke publik. Makanya sepanjang yang saya tahu dalam hal persoalan gaib kegaiban, dalam hal khawas wal khawas, dalam hal metafisika tasawuf, ya, dalam hal pengetahuan kasaf ini, seseorang yang dikasih kasaf itu harus pandai-pandai menyembunyikan kekasafannya, menyembunyikan rahasia Tuhan, rahasia ilmu pangeran kepada hati hambanya yang dikasihi, yang dicintai, dijaga rapat-rapat tidak untuk diumbar ke publik. Iya itu. Coba aja sih sowan kepada guru-guru sufi yang benar-benar sufi ya, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Sepanjang yang saya tahu begitu, ilmu kasaf itu tidak boleh diumbar serta-merta ke publik. Itu ilmu khusus yang diberikan sang pencipta kepada hambanya yang pinilih, yang dikasihi. Kalaupun sang hamba ini kemudian akan menyampaikan ke orang lain terkait ilmu rahasia yang dititipkan oleh sang pencipta, itu pun tidak boleh tidak boleh terang-terangan. Paling banter pakai isyarat, pakai isyarat. Karena itu bagian dari etika pemegang rahasia sang pencipta. Kalau diumbar, dibukakan ke publik, itu namanya tidak pandai, tidak bisa menjaga rahasia ilmu yang dititipkan oleh Tuhan. Ini kan ilmu khawas, kan ilmu khusus. Ilmu kasaf kan ilmu khusus, bukan tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sang pemiliknya yang ketitipan amanah ilmu kasaf ini harus kena kode etik, pandai menjaga rapat-rapat rahasia ilmu Tuhan itu. Tidak boleh dipamer-pamerkan, apalagi diumumkan di depan media, di shopping, disebarkan. Kalau itu dilakukan, bisa jadi nanti yang terjadi adalah sebaliknya, kan dinilai telah melanggar kode etik ilmu kasaf, ilmu yang seharusnya dirahasiakan, kemudian diumbar, maka bisa menjadi batal informasi yang tadinya benar menjadi coret. Makanya kalau ini pemilu 2019 ya, ketika UAS pamer ulama khos di depan Prabowo itu, seandainya itu benar, maka kemudian Prabowo nggak jadi ya, mungkin karena itu, karena membocorkan ilmu kasaf ulama khos yang seharusnya dirahasiakan. Begitu loh. Nah, begitu juga ini. Ini catatan penting ini. Di menjelang pemilu 2024 ada yang sudah berjualan Nabi Khidir, berjualan ulama khos. Saya tidak membantah, tidak bukannya tidak percaya dengan itu, tapi
hal itu dibongkar ke publik, itu menurut saya adalah pelanggaran etika kewalian, pelanggaran kode etik ilmu khawasil khawas, kode etik ilmu kasaf, tidak boleh. Nah, yang boleh seperti apa? Yang boleh paling pol itu pakai isyarat. Satu ya pakai isyarat, misalkan begini, seorang guru mursyid tasawuf, sufi, yang sudah kasaf itu ya, satu saat akan diberikan isyarat oleh sang pencipta, oleh malaikat, atau oleh guru-gurunya yang sudah mendahului, untuk melakukan sesuatu atau tidak sesuatu, atau memberikan informasi tentang sesuatu, tentang apa saja lah, misalkan terkait muridnya. Itu tidak boleh kemudian dipamer-pamerkan kepada orang lain, bahkan kepada murid yang dipesenin. Misalkan seorang mursyid dikasih isyarah dalam mimpinya atau dalam kasafnya itu bahwa muridnya si A, si B, si C ini diperintahkan, dipesankan agar melakukan ini itu, agar tidak pergi ke sana kemari karena berbahaya nih, akan ada sesuatu bahaya yang menghadang kalau pergi ke satu tempat misalkan begitu. Maka sang guru khos kasaf ini itu tidak boleh memberikan informasi itu secara terang-terangan, belak-belakan kepada kamu nggak boleh pergi ke sana ya hari ini karena saya dikasih mimpi oleh Nabi Khidir misalkan, saya dikasih isyarat kamu akan begini-begini. Nggak boleh. Kalau itu diungkapkan pelanggaran, dia akan dicoret kewaliannya. Yang paling pol dia harus hanya sekedar menyampaikan, nak atau mas, kamu mau kemana hari ini? Saya mau ke Jakarta, guru. Anu lah ya, jangan ke Jakarta. Kamu saya tugaskan dulu nih ke Surabaya aja hari ini ya. Paling pol begitu, dengan tidak menyebutkan mengapa gitu loh. Nah, soal kemudian apa yang akan terjadi tergantung kualitas sang murid ini mentaati perintah gurunya. Paling hanya gitu. Begitu juga dalam persoalan politik. Soal politik ini nggak boleh kalau itu betul-betul pesan dari ulama. Kos tidak boleh diungkapkan ke publik begitu. Bolehnya seperti apa? Diam-diam di belakang layar temui Pak Ganjar, temui Pak Prabowo, temui Pak Anies, nih misalkan ada pesan dari ulama khos, misalkan begitu, temu di belakang layar, di kamar apa sampaikan, begini Pak, itu pun tidak boleh belak-belakan ngomong ini dari Nabi Khidir, dari nggak boleh, iya nggak boleh, serius. Apalagi kemudian diumumkan terang-terangan ini dari Nabi Musa misalkan, dari Nabi Sulaiman, ini dari ulama khos ini harus begini, tabar itu, tabar. Lah ya, itu sepanjang yang saya tahu dalam dunia perkhos-khosan atau tentang kasaf. Ya. Oke, saya kira itu saja. Ini bukan persoalan dukung-mendukung capres-cawapres ya. Sekali lagi, ini bukan persoalan dukung-mendukung capres-cawapres. Tapi saya hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang saya ketahui tentang wilayah itu sejauh yang saya tahu. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, silahkan dikoreksi. Tetapi seperti itulah. Setidaknya yang pernah saya pelajari dari guru saya, yang pernah saya pelajari dari dunia tasawuf, sebagai praktisi thoriko tentang dunia khasaf, dunia laba khos, rahasia kewalian dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.